Selamat siang, perkenalkan nama saya Lempan Arjeni, guru agama Katolik pada Sekolah SMK Negeri 3 Toraja Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan mengadakan video pembelajaran untuk tugas bikin PPG gelombang 1 2025. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Yordan. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan selama kami di sini, Tuhan. Sekarang kami ingin belajar Tuhan, sertai berkatilah kami saudara kami dalam doa-Mu. Amin. Amin. Kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke. Untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang manusia makhluk pribadi, tapi kita ambil topik atau suatu tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi perlu itu dibahas ya, tentang bagaimana itu laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara dalam hal martabat. Coba lihat, ada pertanyaan. Mengapa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sangat penting untuk dipelajari? Kenapa penting? Kenapa penting untuk dipelajari? Karena kan paham masyarakat kita selama ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya berbeda. Siapa yang di atas? Laki-laki, menurut paham masyarakat kita. Nah, kenapa penting dipelajari bahwa diberikan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu martabat sama? Kenapa? Karena sama-sama diciptakan Tuhan. Iya, karena laki-laki dan perempuan itu menurut kelompok 1, 2, 3, 4 bahwa laki-laki dan perempuan itu kan sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi penting untuk disadari bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama dengan Tuhan. Apa saja contohnya itu? Contoh kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu contohnya apa? Kesetaraan dalam hal apa? Kesetaraan dalam hal pendidikan, apa lagi? Dalam apa lagi selain pendidikan apa? Yang sering orang itu pergi kampanye di mana-mana itu apa? Politik, ya benar ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam hal ini dan banyak hal lain. Lalu apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender sebenarnya? Lalu sebutkan contohnya. Itu sebenarnya berbicara soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Contoh, kalau disebutkan contohnya kembali lagi tadi. Contohnya adalah dalam hal semua orang berhak untuk menjadi calon legislatif misalnya. Semua orang berhak untuk menjadi calon bupati baik laki-laki maupun perempuan. Semua orang berhak untuk mendapat pendidikan. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi sekarang kita akan masuk dalam pembagian kelompok ya. Ada kelompok yang sudah dibagi tadi, ada 6 kelompok ya. Masing-masing anggotanya 5 orang. Coba perhatikan, ada tugas di lembaran yang saya bagikan tadi, ada tugas tentang berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang coba buka dulu kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 23. Sudah dapat? Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Coba kelompok mana yang bisa membacakan ini?
Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan bagi yang penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup. Begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daring. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi sangat jelas ya? Atau ada yang kurang jelas? Ya. Kalau kurang jelas bisa dibaca kembali masing-masing dalam kelompok ya. Semua punya versi dalam kelompok. Oke, jadi itu teksnya dari Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 23. Itu baru bicara tentang laki-laki kan? Oke, sekarang lihat ada tugas kelompok yang harus diskusikan. Nomor 1, siapa yang menghendaki supaya manusia itu laki-laki dan perempuan tidak hidup seorang diri? Kira-kira mengapa demikian? Kira-kira mengapa? Lalu siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Jelaskan ya. Lalu berdasarkan ayat 23, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Jadi coba dianalisa itu ayat 23 dan dilihat di situ apakah itu merupakan satu pengakuan sederajat atau menganggap yang satu itu lebih hebat daripada yang lain. Paham ya? Paham tidak? Lalu apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik? Sepadan sebenarnya ini menurut ajaran gereja ya. Apa itu sepadan? Lalu kemudian nanti jawabannya itu dibikin dalam satu dibikin di satu selembar kertas dan perwakilan dari ketua kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan berdiskusi. Tahu caranya berdiskusi toh? Jadi jangan ada yang pasif. Semua harus aktif untuk berdiskusi. Silakan. Bisa jawabannya itu dituliskan di belakang depan. Sekarang waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya. Jadi masing-masing kelompok berdiri di tempatnya saja. Nanti ketua kelompoknya menyampaikan pendapat mereka. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 1 ya? Atau belum? Atau kelompok 2 saja. kita mulai dari kelompok
ketiga, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang menghendaki supaya manusia tidak hidup seorang diri saja? Kira-kira mengapa demikian? Yang menghendaki supaya manusia tidak hidup seorang diri saja adalah Tuhan Allah, karena menurut Allah tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Kedua, siapa yang dimaksud dengan cenderung dan menghendaki? Apakah yang lebih apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Jelaskan. Yang dimaksud dengan cenderung dan menghendaki adalah perempuan dan pria dikatakan kepada dengan laki-laki. Tiga, berdasarkan ayat 3, apakah ini perempuan sederajat atau mengapa yang satu lebih hebat dari yang lain? Berdasarkan ayat 23, pengakuan ini sederajat. Keempat, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus gereja Katolik? Yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus gereja Katolik adalah yang memiliki kedudukan yang sama dan itu adalah manusia yang lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Oke, kita masuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup seorang diri saja? Kira-kira mengapa demikian? Yang menghendaki manusia laki-laki tidak hidup seorang diri adalah Tuhan. Karena manusia tidak baik kalau hidup seorang diri. Nomor 2, siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Jelaskan. Yang dimaksud penolong bagi laki-laki yaitu perempuan. Karena perempuan dan laki-laki itu setara. Nomor 3, berdasarkan ayat 23, apakah ini perempuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Berdasarkan ayat 23, bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Nomor 4, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus gereja Katolik? Dalam katekismus gereja Katolik disebutkan bahwa pria dan wanita ciptakan satu untuk yang lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup sendiri saja? Kira-kira mengapa demikian? Yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup seorang diri adalah Tuhan Allah. Dia berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apa yang satu lebih dari yang lain? Jelaskan. Penolong bagi laki-laki adalah perempuan. Perempuan dan laki-laki adalah hubungan yang suci dan sepadan atau setara. Ketiga, berdasarkan ayat 23, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Jelaskan. Menjelaskan bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan sebab ia diambil dari tulang dan daging laki-laki. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut katekismus gereja Katolik? Dalam katekismus gereja Katolik artikel 370 hingga 371 disebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, sedangkan
di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepercayaan dan kewanitaan. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan mengajarkan kalau teman-teman perhatikan dengan itu sendiri. Bagaimana kamu dengan jawabannya teman-teman? Oke, lanjut. Kelompok 6 ini ya. Kita coba kelompok 6 silakan. Nomor 1. Siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup seorang diri saja? Kira-kira mengapa demikian? Yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup seorang diri saja, yaitu Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri. 2. Siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Yaitu wanita. Lalu, apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Tidak, karena Allah akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. 3. Berdasarkan ayat 23, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap satu lebih hebat dari yang lain? Dari kutipan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sekarang. 4. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik? Yang dimaksud dengan penolong yang sepadan yaitu yang memiliki kedudukan yang sama dan itu adalah manusia yang baik. Selamat pagi. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 5 untuk mempersembahkan hasil diskusi. Siapa yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup seorang diri saja? Kira mengapa demikian? Tuan Thomas Saint yang menghendaki supaya manusia laki-laki tidak hidup sendiri saja. Allah sendiri yang berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pria dan wanita ciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. 2. Siapa yang dimaksud dengan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Penolong itu adalah perempuan yang sepadan dengan dia, artinya memiliki kedudukan yang sama dan itu adalah manusia yang baik. 3. Berdasarkan ayat 23, apakah pengakuan saudara harus menganggap yang satu lebih tinggi dari yang lain? Berdasarkan ayat 23 dan diklan kitab suci ini jelaslah bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang sangat suci dan sepadan. 4. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik? Yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik adalah pria dan wanita ciptakan satu untuk yang lain, bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Dia menciptakan mereka untuk satu kesatuan pribadi. Sekian dari Kristus kami, terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Terima kasih atas kesempatan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang menghendaki supaya manusia tidak hidup seorang diri saja? Kira-kira mengapa demikian? Yang menghendaki supaya manusia tidak hidup seorang
bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Jelaskan. Yang dimaksud penolong bagi laki-laki ialah wanita. Dari kutipan kitab suci Kejadian 2 ayat 23 dijelaskan bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang suci dan sepadan. Yang ketiga, berdasarkan ayat 23, apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Berdasarkan ayat 23, nyatakan bahwa pria dan wanita sederajat atau sama di hadapan Tuhan. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan menurut Katekismus Gereja Katolik? Dalam Katekismus Gereja Katolik sebutkan bahwa pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-setengah dan tidak lengkap, melainkan Ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong satu untuk yang lain, karena di satu pihak mereka sama sebagai pribadi, sedangkan di lain pihak mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan pemerintahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, jadi saya melihat bahwa semua yang diselesaikan sudah selesai progres. Walaupun dalam waktu yang singkat, tapi hasil diskusinya cukup luar biasa. Oke, sebelum kita menyimpulkan dari semua hasil diskusi kita hari ini, ada tugas untuk masing-masing merefleksikan teks Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Tugas masing-masing nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 itu menuliskan refleksi masing-masing. Oke? Direfleksikan itu teks kitab suci ayat pasal 2 ayat 18 sampai dengan 20. Oke. Jadi sebenarnya dari jawaban-jawaban kamu itu sebenarnya tadi sudah menjadi kesimpulan yang sangat baik, ya, bahwa pria dan wanita itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi atau untuk menjadi teman hidup, bukan jadi bawahan dan atasan. Ya. Jadi harap dipahami, paham masyarakat kita di masa lalu itu tolong dipilah kembali, dilihat kembali bahwa ternyata banyak yang terlihat. Jadi Tuhan menghendaki bahwa antara laki-laki dan perempuan itu harus terjadi sebuah namanya kerjasama, dan saling melengkapi atau saling menolong. Pria saja itu tidak cukup, sehingga Tuhan melihat ketika Adam sudah diciptakan, Tuhan melihat bahwa tidak baik ini kalau manusia hanya seorang itu saja, sehingga Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Itu sangat jelas dalam bacaan kita tadi. Tuhan katakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu di ayat 18 tadi. Hal itu untuk menyatakan bahwa wanita itu sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria. Maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini dalam teks Kejadian 2 itu. Nah, dari teks kitab suci ini, dari kutipan ini sangat jelas bahwa hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang sangat suci dan sepadan. Ya, jadi kalau selama ini
kami selalu berpikir bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari perempuan, hilangkan itu. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan itu semua punya kesempatan dan waktu yang sama. Semua punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Semua punya kesempatan untuk menjadi calon legislatif misalnya, pertanyaan awal tadi. Semua punya kesempatan dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan talenta yang dia miliki. Tidak boleh dikatakan, oh karena ini perempuan tidak cocok untuk dia ini. Banyak perempuan juga jadi sopir trek, jadi sopir ekskavator, apalagi kalau jurusan alat berat. Ya, kalau zaman dulu mungkin perempuan tidak cocok kalau masuk alat berat seperti kami di jurusan alat berat. Tapi untuk zaman sekarang sah-sah saja bahwa seorang perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki. Makanya juga jadi presiden perempuan, jadi bupati juga perempuan. Ya, jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan ketika ada sikap saling diskriminasi. Nah dari pelajaran yang kita pelajari ini, dari pengetahuan yang kita dapatkan, mesti muncul sebuah kesadaran bahwa kaum perempuan yang sering didiskriminasi selama ini harusnya dihilangkan, cara-cara itu dihilangkan, dan mulai membangun sebuah kesadaran bahwa perempuan itu juga punya hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan perempuan itu yang mungkin masih malu-malu karena mengatakan bahwa derajatnya diberikan laki-laki dan laki-laki harus diberdayakan, sehingga mereka menyadari bahwa ternyata mereka juga punya kesempatan yang sama. Banyak ada pertanyaan sekitar ini, ada tidak? Tidak ada ya? Oke, saya berharap ini direnungkan dan kemudian teks kitab suci tadi yang saya kasih tugas tadi tentang teks Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 itu direfleksikan disesuaikan dengan apa yang kita bahas hari ini. Oke, jadi untuk hari ini pelajaran kita selesai. Harap dikerjakan tugasnya di rumah. Kemudian satu orang pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran ini. Dari kelompok 5, satu orang pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita satu dan Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Doakan dan surga, kami kita lagi anak-anakmu, kemudian dan-mu, menandai segala berkat yang melimpahkan kepada kami. Imannya di Bapa yang telah kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami telah dibuka masing-masing untuk menyertai kami. Kiranya semua kami